Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, 27 Oktober 2023 Masehi, kita bisa bersua kembali di dalam majlis yang akan membahas perjalanan hidup sosok manusia yang agung, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan, memperjuangkan agama yang mulia ini. Dan itu adalah amanah yang Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembannya. Awalnya kita ketika membahas ini sepertinya biasa-biasa saja karena tidak ada sesuatu yang spesial di dalam kajian ini. Tetapi alhamdulillah setelah kita mengetahui, kita membaca kembali, ternyata di dalam perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawiyah itu terdapat mukjizat. Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama setelah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan mukjizat yang semua keadaan, kejadian, permasalahan untuk manusia setelahnya sampai akhir zaman merupakan jawabannya. Merupakan jawaban dari problematika kehidupan manusia sampai akhir zaman. Dan ini adalah suatu mukjizat bagaimana kita dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, baik itu di dalam ibadah yang terutama, dan bagaimana dengan muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semuanya telah dikumpulkan oleh para ulama, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan contoh suri tauladan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang tadi, karena ini setelah terbenamnya matahari kita telah memasuki hari yang baru, hari Sabtu. Dan perubahan tanggal Hijriah itu dimulai dengan terbenamnya matahari ketika waktu maghrib. Berbeda dengan penanggalan Masehi itu jam 12 malam. Akan tetapi kalau untuk penanggalan Hijriah
ketika matahari terbenam itu sudah mulai masuk hari baru dan tanggal baru. Dan para ulama ketika matahari tenggelam maka dia meyakini bahwasanya hari demi harinya telah berkurang. Hari demi harinya telah berkurang, jatah hidupnya di dunia telah berkurang dan semakin dekat akan kematian. Ikhwani fid din rahimakumullah, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas di perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sirah nabawiyah, dimulai dari pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi pembahasan kita mulai dari pertemuan kelima ini sampai insyaallah nanti Allah beri taufik kita mudah-mudahan menyelesaikan sampai akhirnya itu secara garis besar. Setelah Nabi SAW dimuliakan dengan risalah nubuwah yang turun wahyu kepada Nabi SAW, maka kehidupan Nabi terbagi dua. Yang pertama yaitu fase Makkah. Fase Makkah itu lebih kurang 13 tahun lamanya. Kemudian yang kedua fase Madinah. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu ada rentetan peristiwa-peristiwa dan masing-masingnya ada kriteria-kriteria peristiwa yang menonjol yang insyaallah akan kita lalui bersama-sama. Di fase Mekah itu dibagi tiga. Bagaimana di fase Mekah ini? Nabi SAW yang pertama dakwah Nabi sirriyah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu lebih kurang selama 3 tahun lamanya. Kemudian fase yang kedua di dakwah yang kedua ke fase berikutnya masih di fase Mekah, yaitu dakwah Nabi jahriyah, terang-terangan. Itu dimulai pada tahun keempat nubuwah, kenabian, sampai Nabi SAW hijrah. Sampai Nabi SAW hijrah ke Yathrib, ke kota Madinah. Dan yang ketiga di fase dakwah Nabi di Makkah, yaitu bagaimana Nabi SAW mulai berdakwah di luar kota Makkah, seperti yang terdekat Taif dan daerah-daerah sekitar Makkah. Itu mulai dilakukan oleh Nabi SAW, dan ini mulainya yaitu di penghujung tahun keempat kenabian sampai nanti fase sampai ke Madinah. Nabi tetap berdakwah sampai di luar, bahkan sampai ke Imperium Romawi dan Persia. Mulai mengirimkan surat ke raja-raja dunia, sehingga Nabi SAW memulai dakwah, mengembangkan dakwah itu bukan hanya di Jazirah Arab saja. Meskipun akhirnya imperium besar itu akhirnya ditaklukkan pada masa Al-Faruq, itu Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian diteruskan oleh khalifah berikutnya sehingga semakin luas daerah kaum muslimin, daerah Islam ketika itu. Bahkan diriwayatkan negeri-negeri yang bertetanggaan, misalnya suatu daerah yang bertetanggaan dengan kawasan kaum muslimin, mereka ingin agar dibebaskan dari imperium yang dikuasai ketika itu. Misalnya mereka dalam imperium Persia, sehingga dia berharap agar negerinya ini dikuasai atau diperintah oleh pasukan kaum muslimin. Melihat bagaimana di daerah tetangga terwujudnya adil dan makmur. Jadi mereka berharap dilihatnya daerah tetangganya di perbatasan, dilihat bagaimana keadaan kaum muslimin yang sama-sama haknya. Ketika mereka telah sama-sama Islam, maka hak mereka sama, tidak ada perbedaan mereka. Karena di dalam Islam yang membedakan hanya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang membedakan setiap kita dan seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan.
innama akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Kemudian di fase yang berdakwah keluar ini itu sampai akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan Usamah bin Zaid, meskipun akhirnya Nabi SAW wafat ketika itu, sehingga pasukan yang diberangkatkan itu mendengar kabar Nabi SAW wafat itu kembali. Adapun di fase Madinah itu agak panjang yang dibawakan oleh muallif di dalam perjalanan Nabi SAW, di dalam kisah, dalam sirah Nabi SAW. Nanti insyaallah akan sama-sama kita bahas bersama-sama di tempatnya nanti, insyaallah di waktunya nanti. Tapi di fase Makkah ini insyaallah kita akan mulai dengan di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Pertama Nabi SAW itu peristiwa di Gua Hira. Sebagaimana kita ketahui Nabi SAW ketika itu dalam usia yang mendekati 40 tahun. Nabi ketika itu usianya mendekati 40 tahun karena tidak suka atau hatinya gelisah melihat keadaan orang-orang Mekah, penduduk Mekah ketika itu, apa yang terjadi dari ibadahnya yang tercampur dengan kesyirikan, lalu bagaimana sosial masyarakatnya yang itu timpang tindih, yang orang yang kuat, yang berkuasa, orang yang kaya itu menindas orang yang lemah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang itu tidak senang Nabi, ada rasa khawatir dari Nabi SAW, sehingga Nabi akhirnya mengasingkan diri. Nabi memilih tempatnya di Gua Hira, Jabal Nur. Dan bagi yang insyaallah nanti siapa tahu Allah mudahkan untuk haji dan umrah, di belakangan terakhir kita alhamdulillah safar itu ada city tournya. Salah satunya yaitu Museum Wahyu. Itu dekat dengan Gua Hira. Museum Wahyu, ketika kita masuk ada bayar tiketnya juga. Itu di semacam ada panggung, ini mulai dari Nabi Adam, ini dari Nabi Ibrahim, dari panggung-panggung seperti bioskop, ada layar tancapnya. Nanti pindah sini, ini Nabi Nuh, ini Nabi Ibrahim, terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Dan di sebelah kanannya di bagian akhir yang paling terakhir itu ada duplikat Gua Hira, semacam kita bisa begini keadaan Gua Hira yang memang pas untuk sejuk, nyaman, dan terlihat pemandangan kota Mekah. Dan untuk pintu keluarnya sebelah kanan kaca itu terlihat Jabal Nur, dan terakhir itu biasa shopping. Ujung-ujungnya ada oleh-oleh yang viral di media, bisa bahasa Indonesia. Diskon Jokowi boleh. Ya, itu di situ itu. Di Museum Wahyu. Beli 2 diskon, Jokowi boleh, Anies boleh, disebutnya semuanya. Tahu juga dia pemimpin bakal calon presiden di Indonesia. Jadi itu siapa tahu nanti, ternyata ini di Museum Wahyu. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, dan itu sering Nabi lakukan, setelah habis bekalnya Nabi kembali ke keluarganya, mengambil bekal kembali lagi, dan akhirnya genap usia Nabi di 40 tahun, maka turunlah. Dan ini sebenarnya usia 40 tahun kalau diambil dari pelajaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga viral juga sekarang. Bagaimana agar bisa di bawah 40 tahun maju untuk menduduki kemuliaan di negeri kita ini. Karena 40 tahun itu usia yang matang, yang penuh komitmen, tidak ragu-ragu, dan itu pemikirannya sudah masak, bahasa kita, tidak mentah lagi. Seperti Nabi SAW diembankan risalah ke Nabi SAW, kepada Nabi SAW di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Adapun pemuda-pemuda yang
sebelumnya. Biasanya di Sumpah Pemuda itu diulang-ulang bagaimana pemuda di zaman eh, Republik ini dan di zaman-zaman sebelumnya semangat mereka terhadap agama ini. Perhatikanlah sahabat yang dahulu. Teringat kita akan kisah beberapa orang sahabat. Kalau tidak salah diantaranya Abdullah bin Zubair, anak-anak Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair atau siapa lagi, kemudian Abdullah bin Umar. Mereka pernah di Ka'bah sambil setelah itu mereka berbincang apa yang mereka inginkan. Di antara mereka mengatakan bahwa mereka menjadi ahli ilmi, maksudnya menguasai Allah pahamkan agama, dan di antara mereka juga seperti Abdullah bin Zubair itu menginginkan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Memang Abdullah bin Zubair ketika itu sempat menjadi pemimpin, sebagian walaupun terbagi terpecah kekuasaan, sebagian dengan Muawiyah dan sebagian lagi dengan Abdullah bin Zubair, dan terjadi peristiwa yang besar, fitnah yang besar di zaman itu, yaitu akhirnya Abdullah bin Zubair pun terbunuh di sekitar Masjidil Haram. Dan kalau tidak salah Abdullah bin Umar, ketika mereka para pemuda-pemuda ketika itu menyebutkan cita-cita mereka, maka Abdullah bin Umar pun berkata, yang saya inginkan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Itulah bagaimana mereka mengetahui bagaimana kualitas kematangan cara berpikir mereka. Masyarul muslimin rahimankumullah. Kemudian setelah Nabi SAW, sebelumnya sudah ada tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Di antaranya ada yang melewati mimpi yang dikenal dengan ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, berulang-ulang datang kepada Nabi SAW, sehingga Nabi akhirnya melakukan uzlah. Uzlah maksudnya mengasingkan diri di gua Hira tersebut, lebih kurang lamanya 3 tahun. Sehingga akhirnya tepat, ini berbeda juga pendapat ulama, ada yang mengatakan tanggal sekian, dan di Indonesia itu dikenal dengan nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Cuman setelah diteliti oleh ulama tarikh berdasarkan dalil-dalil, karena Al-Quran itu turunnya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 akhir dari Ramadan. Maka ditetapkan oleh ulama sirah, ulama tarikh, ulama sejarah bahwasanya peristiwa itu terjadi yaitu tanggal 21 Ramadan. Berarti itu di malam ganjil, di malam Lailatul Qadar. Masyarul muslimin rahimankumullah, sedikit kita dengarkan bagaimana peristiwa itu terjadi sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai peristiwa itu. Padahal waktu itu ini salah satu riwayat ada istilah namanya bahwa Aisyah Ummul Mukminin itu mendapatkan kisah ini dari sahabat yang lainnya. Karena peristiwa ini terjadi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu tidak mengetahuinya. Tetapi dia mendapatkan berita dari sahabat yang lain, yang itu beliau juga mengkisahkan peristiwa ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan di malam Lailatul Qadar tersebut, maka datanglah sosok yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat sosok ini. Keadaan Jibril yang asli yang menutupi ufuk, memiliki sayap lebih dari 600. Ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan langsung sembari menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama, Iqra. Maka dikatakan Iqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma ana biqari." Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis,
sampai berkali-kali. Terakhirnya Nabi SAW dirangkul kuat-kuat oleh malaikat Jibril sehingga Nabi pun agak sesak napasnya karena dihimpit dengan kuat, dipeluk dengan kuat. Maka dibacakanlah firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang pertama kali wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam matan Ushul Tsalatsah dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, nubbi'a bi Iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi itu dengan Iqra. Wa ursila bil muddatsir, dan diangkat menjadi rasul itu dengan ayat dalam surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir. Nanti insyaallah nanti akan kita lewati tentang ayat itu. Setelah peristiwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigil, turun dan kembali ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, perhatikanlah bagaimana keadaan ketenangan yang dimunculkan suasananya oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Melihat keadaan suami tercinta tidak menimbulkan ada apa ini. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan cemas, dia pula yang paling cemas melihat keadaan suaminya. Tetapi ini ditenangkan sambil Nabi meminta diselimuti, pergi berbaring istirahat. Zamiluni, selimutilah aku. Tidak ada apa ini, tidak ada khawatir, tetapi menimbulkan suasana ketenangan. Suasana ketenangan kepada Nabi SAW sehingga disuruh selimut. Ya, diselimutkan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu. Bagaimana sosok seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang bisa menenangkan keadaan suasana. Jadi kalau ibu-ibu kaum muslimah melihat bapak-bapak suaminya, maka usahakan ketenangan. Misal dia suatu perkara terjadi di pekerjaannya, ketika pulang dengan wajah yang lesu atau suatu problem yang dibawanya ke rumah, maka tenangkanlah. Ada apa? Dengan panggilan yang biasa kita panggilkan, biasanya ibu-ibu panggil, ya biasa panggil abang atau panggil uda, mas atau segala macamnya, maka tenangkan suami tersebut. Jangan ditambah panik. Atau mungkin ada yang profesinya yang sebagai pedagang, keadaan yang mungkin tidak terlalu ramai orang jual belinya, maka tenangkan. Ini kan keadaan seperti ini, insya Allah nanti akan ramai. Jadi harus bisa menenangkan keadaan. So, apapun keadaan, apapun pekerjaan suami, maka apapun problema yang dihadapi, maka usahakan untuk menghadirkan ketenangan ketika peristiwa tersebut yang dibawanya pulang, masalah-masalah yang nampak dari raut wajahnya. Lalu melihat itu, setelah itu Nabi SAW telah bangun dari tidurnya dengan ketakutan tadi, maka dihibur oleh Khadijah. Sesekali Allah tidak, istilahnya Tuhan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Lalu disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW yang semua orang mengetahui kebaikan Nabi SAW. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, orang yang suka membantu kesusahan orang lain, orang yang telah memberikan kepada yang lemah, yang segala macamnya disebutkan kebaikannya oleh Khadijah, sehingga ketika itu ada ketenangan bagi jiwa Nabi SAW. Lalu dijanjikan nanti akan dibawa ke keluarganya atau sepupunya atau anak pamannya, itu kepada Waraqah bin Naufal. Setelah tenang, keadaan tenang, maka Nabi SAW, istri tercinta Khadijah binti Khuwailid berkunjung ke rumah kerabatnya tersebut, keluarganya tersebut, atau termasuk pamannya atau anak pamannya, Waraqah bin Naufal. Lalu diceritakan apa kejadiannya. Setelah sampai di situ, dipersilahkan masuk. Lalu apa yang dialami oleh Nabi SAW ketika di Gua Hira disebutkan. Mendengar itu, dia adalah orang yang ahli bahasa Ibrani, yang menguasai Taurat dan Injil. Jadi Waraqah bin Naufal ini seorang
yang mengetahui bagaimana keadaan kitab-kitab sebelumnya, dan dia bisa mengahli bahasakan bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika disebutkan kejadian peristiwa itu ketika di Gua Hira, maka Nabi Waraqah pun menyimpulkan huwa namuz, istilahnya apa tuh bahasa Ibraninya, itulah namuz, maksudnya Jibril yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Itu adalah Jibril yang datang, itu adalah Jibril yang juga pernah datang kepada Musa alaihissalam. Lalu Waraqah bin Naufal menjelaskan nanti kejadiannya begini sampai disinggung engkau akan diusir oleh kaummu. Nabi SAW kaget, apakah mereka akan melakukan itu terhadapku? Tidak ada seorang pun yang mengemban apa yang engkau emban, melainkan mereka akan dimusuhi oleh kaumnya, akan diusir oleh kaumnya. Memang para nabi, para rasul yang mereka mengemban amanah risalah nubuwah mendapat kecaman dari kaumnya. Yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan untuk kebenaran, pasti ada gangguan. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang tanpa hambatan. Semuanya ada. Disitulah letaknya perjuangan. Disitulah letaknya perjuangan. Bagaimana kita berusaha, bagaimana dakwah ini berkembang, diterima oleh masyarakat. Diterima oleh masyarakat sehingga dakwah ini diterima dengan lapang dada. Ikhwani fid din rahimakumullah. Lalu Waraqah pun pernah mengatakan, seandainya aku berumur panjang, bisa berjumpa, bersua dengan keadaan tersebut, maka aku akan membelamu, kata Waraqah bin Nawfal kepada Nabi SAW. Namun karena di usianya yang telah tua, akhirnya dia pun tidak berumur panjang. Tidak berapa lama setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wahyu pertama turun dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi, Iqra tadi, namun terjadi kevakuman wahyu. Adanya wahyu itu tidak turun lagi. Beberapa ada yang mengatakan, riwayat yang lain mengatakan sampai 3 tahun lamanya tidak turun wahyu. Namun pendapat yang sahih sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahikum Makhtum, menyebutkan bahwasanya yang benar itu bahwasanya beberapa hari saja. Itu diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas, tidak sampai bertahun, beberapa hari. Namun di dalam kekosongan, dalam kevakuman wahyu tersebut, Nabi SAW merasa khawatir. Nabi SAW merasa khawatir. Apa yang dikhawatirkan Nabi SAW? Kenapa tidak datang lagi Jibril tersebut? Yang awal datang di Gua Hira, kenapa tidak datang lagi? Sampai-sampai Nabi SAW sebelum wahyu kedua turun, itu sempat putus asa, maksudnya putus asa, pergi ke suatu tempat yang tinggi, ingin menjatuhkan diri Nabi SAW. Sebagaimana ini dinukilkan dalam kitab At-Tahbir, Imam Bukhari meriwayatkan, saking Nabi bagaimana, apa benar ini, apa ini? Karena tidak yakin, tetapi akhirnya Jibril membisikkan, engkau memang utusan Allah, akhirnya Nabi tidak jadi melompat dari tempat tinggi tersebut, berbukit tersebut. Kemudian di besok harinya seperti itu lagi. Nabi pergi ke tempat yang tinggi, ingin menjatuhkan dirinya karena tidak sanggup. Apakah ini benar yang datang? Apakah ini benar? Tetapi dibisikkan lagi, dan akhirnya sempat setelah itu beberapa hari yang berlalu itu, maka turunlah wahyu yang kedua dalam surah Al-Mudaththir. Jadi ketika ini dinukilkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW di masa kevakuman wahyu tersebut, kekosongan wahyu tersebut, maka Nabi SAW pun mengkisahkan, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Ketika Nabi SAW berjalan, ada suara dari arah langit. Lalu aku menengadah, mendongakkan kepalaku ke arah langit.
Ternyata di atas langit yang dilihat adalah malaikat yang dahulu pertama datang di Gua Hira. Tetapi posisinya sekarang dalam keadaan duduk di antara langit dan bumi. Aku pun terkejut. Jadi Nabi SAW terkejut, kaget. Hingga aku tersungkur ke bumi. Pas Nabi melihat tersungkur, terjatuh. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata sebagaimana takutnya di Gua Hira, selimutilah aku. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, beberapa ayat dalam awal surah Al-Mudaththir. Inilah pangkat kerasulan, amanah nubuwah, menjalankan dakwah itu pada pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa seperti ketika itu menyembah berhala, kesyirikan, maka tinggalkanlah. Setelah ayat ini turun, maka setelah itu berkesinambungan ayat-ayat demi ayat yang sesuai kebutuhan apa yang terjadi dengan para sahabat sampai wahyu yang terakhir berangsur-angsur. Tidak ada masa vakum yang terlalu lama sebagaimana yang antara dalam surah Al-Alaq yang wahyu pertama di Gua Hira dengan surah Al-Mudaththir. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan setelah itu amanah kerasulan telah ada di pundak Nabi SAW, tanggung jawab yang sangat besar yang diembankan kepada Nabi SAW. Sebelum kita lanjutkan, kita sudah azan ya atau azan dulu? Kita azan dulu, insyaallah kita akan mempelajari setelah azan tentang ayat dalam surah Al-Mudaththir ini. Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dalam surah Al-Mudaththir, bahwasanya ketika di dalam surah Mudaththir ini turun, maka Nabi SAW itu diangkat menjadi Rasul. Sudah ada tugas yang mulia yang harus diemban oleh Nabi SAW. Ayat ini itu berisikan taklif, maksudnya tugas syariat kepada Nabi SAW. Yang pertama yaitu dalam bentuk balagh, menyampaikan, dan tahzir, itu memperingatkan. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Ini diperintahkan Nabi SAW untuk bangun. Fa'andir, maka beri peringatan. Di sini diperingatkan manusia akan azab Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan semuanya tentang bagaimana perbuatan dosa, kesesatan, beribadah, melakukan kesyirikan, riya, sum'ah, kemunafikan, semuanya diperingatkan. Dan itu pun harus ada konsekuensinya. Dijelaskan bahwasanya seandainya dia melakukan ini akan mendapatkan azab di akhirat. Diperingatkan manusia, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Adapun yang kedua, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam harus pertama menerapkan tersebut, taklif untuk dirinya. Jadi Nabi SAW itu sebelum ketika wahyu turun, ada suatu perintah amalan, Nabi SAW yang pertama melakukannya. Ini pelajaran bagi orang yang sebagai juru dakwah, mubaligh, da'i, ustadz, kiai, apapun sebutannya, yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus yang pertama melakukannya. Karena itu ancamannya kabura maqtan indallahi kabura maqtan indallah an taqulu ma taf'alun. Amat murka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mengatakan tetapi dia tidak melakukannya. Jadi harus hati-hati orang yang memperingatkan. Terkadang itu peringatan untuk orang lain tetapi dia sendiri melanggarnya. Sebagaimana orang-orang terdahulu ahlul kitab, ketika mereka memperingatkan tetapi mereka yang pertama melanggarnya. Sebagaimana firman Allah di ayat selanjutnya, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, maknanya khususkanlah pengagungan hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tanpa adanya riya di situ, tanpa adanya sum'ah, khusus ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang selanjutnya, wa thiyabaka fatahhir, secara lahiriah bahwasanya itu membersihkan pakaian badan dari segala najis, membersihkannya dari segala kotoran secara lahiriah. Adapun secara maknawiyah yaitu membersihkan seluruhnya dari virus-virus penyakit hati, terutama kesyirikan, kemunafikan, iri, dengki, dan semua bentuk penyakit hati. Virus-virus itu maka dibersihkan. Wa thiyabaka fatahhir. Lalu di ayat berikutnya, warrujza fahjur. Adapun perbuatan dosa seperti menyembah berhala, tinggalkanlah. Ini peringatan ya wahyu yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Kita ulangi kembali, nubi'a bi iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu diangkat menjadi nabi. Adapun diangkat menjadi rasul, sebagaimana kita sebutkan tadi, ada kevakuman wahyu, ada kekosongan wahyu beberapa hari. Maka setelah itu turunlah wahyu yang kedua, yang Nabi SAW diangkat menjadi rasul dengan ayat ini, dengan surat ini, awal surat ini. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Warrujza fahjur, adapun penyembahan terhadap berhala maka itu ditinggalkanlah. Ini ketika ayat ini, maka inilah tidak ada lagi disebutkan bagaimana seakan-akan ayat ini menjelaskan kepada Nabi SAW, jangan Nabi SAW hidup untuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Jangan Nabi SAW hidup tenang, bagaimana dia selamat saja, bagaimana dia bisa tidur, bagaimana dia bisa istirahat, bagaimana dia bisa senang-senang dalam keadaan dipermadani atau di kasur empuk, selimut yang mewah atau segala macamnya, kehidupan yang membuaikan. Tetapi ini perintah, bangkitlah untuk melakukan urusan yang maha penting, yang sedang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beban berat yang ada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah saatnya berjuang, bangkit untuk berjuang, untuk bekerja keras untuk mendakwahkan agama ini, risalah nubuwah. Tidak ada lagi istirahat, tidak ada lagi hari-hari berleha-leha, dan ini bersiap dan bersiagalah. Sementara di apa yang lain, di penjelasan yang lain, maka Nabi SAW bangkit menyampaikan dakwah ini. Jadi pangkat kerasulan, amanah, risalah nubuwah risalah nubuwah sudah ada di pundak Nabi SAW, maka Nabi harus menyampaikan dakwah ini. Nabi harus menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama lebih kurang 23 tahun Nabi tidak lagi sempat beristirahat sebagaimana kita beristirahat. Sampai mimpi indah, sampai ngorok, Nabi tidak merasakan itu setelah ayat ini turun. Nabi tidak menikmati hidup demi kepentingan diri dan keluarganya lagi. Bangkit dan terus bangkit menegakkan dakwah ini, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemban di pundaknya beban yang amat berat, Nanti akan kita singgung bagaimana wahyu itu turun di musim yang dingin, Nabi keluar keringatnya karena wahyu itu berat. Wahyu itu berat. Bahkan pernah salah seorang sahabat ketika wahyu itu turun, paha Nabi ada di atas pahanya seolah-olah remuk tulang-tulang belulangku karena beratnya amanah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah beban amanah yang sangat besar, dan ini dipilih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Risalah ini kepada Nabi SAW, dan bagaimana selanjutnya Nabi dengan intimidasi berjihad dengan jiwa, harta. Begitu juga orang yang bersama Nabi SAW, para sahabat. Mereka sama-sama berjuang di dalam mendakwahkan ini, menyebarkan ini, memperingatkan manusia agar senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama tenggang waktu itu Nabi tidak pernah lengah. Nabi senantiasa mendengar panggilan langit, dan bagaimana akhirnya Nabi SAW dengan usahanya ini, pantas saja Nabi SAW menjadi orang yang pertama membuka pintu surga di akhirat. Tidak akan dibukakan pintu surga kecuali Nabi SAW yang pertama kali memasukinya, karena risalah yang sangat besar, risalah yang sangat agung, amanah yang diemban oleh Nabi SAW, yang Nabi SAW tidak tidur sebagaimana kita tidur, tidak beristirahat sebagaimana kita, tidak berkumpul dengan keluarganya sebagaimana kita bercengkerama dengan istri dan anak-anak kita. Itulah tugas yang sangat berat yang
bagaimana Nabi SAW mengembannya. Lalu di bagian akhir ini kita akan menjelaskan, sebelum kita selesaikan perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini, sekilas akan kita sebutkan bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Macam-macam jenis-jenis wahyu caranya turun kepada Nabi SAW. Yang pertama yaitu wahyu itu berupa ar-ru'yah as-siddiqah. Sebagaimana tadi sebelum Nabi SAW pergi ke Gua Hira, itu sudah ada mimpi-mimpi yang benar itu yang datang kepada Nabi SAW. Berulang-ulang dengan mimpi yang sama, yang besok kejadiannya seperti ini, mimpinya besok itu juga. Dan mimpi para Nabi itu benar, hak. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih putranya Ismail, maka dilaksanakan. Karena mimpi para nabi itu benar. Dan ini adalah permulaan yang dilakukan oleh nabi yang mendapat wahyu yang seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Jadi langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya Ruhul Kudus, maksudnya Jibril alaihissalam, menghembuskan, membisikkan dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga sempurna rezekinya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rezeki mendorong kita untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadapnya. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ini salah satu bentuk dari macam-macam wahyu, bisikan dalam hati Nabi SAW. Tapi bisikannya tidak sama dengan bisikan kita. Kalau Nabi yang membisikkan ke dalam relung hati Nabi SAW adalah malaikat Jibril. Kalau kita kebanyakan setan. Setan yang membisikkan, menghembus-hembuskan kepada kita, sehingga kita pun terbujuk rayu dengan setan. Iblis laknatullah. Yang ketiga, dan jangan lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah, karena setan iblis itu cuma makhluk. Maka mohon perlindungan kepada Khalik, sang Khalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau sudah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tipu daya iblis setan itu ringan. Kalau kita betul-betul ikhlas berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka itu akan membantu kita dari bujuk rayu syaitan. Lalu yang ketiga, bahwasanya malaikat berwujud seorang laki-laki. Lalu mengajak beliau seperti hadis Jibril, di mana Nabi SAW duduk bersama malaikat. Datanglah seorang yang tidak seorang pun mengenalnya, yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, lalu datang kepada Nabi SAW, mendekat kepada Nabi SAW, meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Lalu Nabi SAW menjawab sampai menanyakan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Biasanya dalam bentuk sahabat yang elok rupanya seperti Dihya Al-Kalbi, itu seorang sahabat yang elok rupanya, yang ganteng. Itu biasanya malaikat juga menjelma seperti wajah sahabat tersebut. Lalu yang keempat berupa gemerincing lonceng, berupa wahyu yang keempat, yang lalu diikuti malaikat. Jadi ada bunyi gemerincing lonceng, lalu datang malaikat, dan ini yang paling berat oleh Nabi SAW. Cara yang ini lebih berat sampai sebagaimana kita sebutkan tadi, di waktu yang musim dingin Nabi sempat berkeringat. Dan seandainya wahyu itu Nabi berada di atas kendaraannya seperti di atas ontanya, maka ontanya akan menderum, akan jatuh ke bumi. Saking beratnya apa yang diemban oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang ketika paha Nabi berada di atas pahanya itu adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit merasakan beratnya wahyu ketika turun kepada Nabi SAW. Yang kelima, dalam bentuk aslinya, sebagaimana yang tadi di Gua Hira,
Nabi SAW Jibril mendatangi dalam bentuk aslinya. Dan itu pun di dalam bentuk yang asli juga terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, Jibril juga datang kepada Nabi dengan bentuk yang aslinya. Keenam, berupa langsung Allah berfirman kepada Nabi SAW. Langsung Allah yang berfirman kepada Nabi SAW seperti peristiwa Mi'raj. Nabi menjemput perintah salat, melewati Sidratul Muntaha, sementara Jibril tidak bisa melewatinya. Sudah habis batas Jibril, sehingga hanya Nabi sendiri yang ke atas. Mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Allah berfirman langsung. Jadi bukan hanya Nabi Musa saja yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pun Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah langsung berbicara dengan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang ketujuh yaitu kalamullah, yaitu ucapan Allah kepada beliau tanpa perantaraan malaikat, sebagaimana berbicara kepada Musa bin Imran. Jadi yang tadi itu bedanya wahyu yang langsung dari Allah. Yang ketujuh kalamullah, Allah berbicara langsung di dalam sebagaimana Nabi Musa. Jadi ada perbedaan antara yang keenam dan yang ketujuh. Ada yang mengatakan, tetapi ini diperbedakan oleh para ulama, khilaf ulama tentang yang kedelapan ini, tetapi tetap dinukilkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa hijab, tetapi khilaf yang panjang sampai dari zaman sahabat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak tanpa hijab Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan tidak, nur ala nur, ada cahaya-cahaya. Jadi Nabi SAW ada hijabnya. Itu masih dipertentangkan bukan di zaman kita saja, sejak zaman sahabat itu mereka berselisih apakah itu ada hijabnya, apakah tidak. Namun tentang penjelasan ini yang kami ketahui banyak ulama yang merojihkan itu ada hijabnya. Ada hijabnya karena Allah Subhanahu Wa Taala Tabaraka wa Taala Rabbuna Jalla wa Ala hanya bisa dilihat dengan kasat mata di akhirat, di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikuatkannya. Jadi inilah beberapa poin, ada yang 7 yang disepakati, adapun yang ke-8 itu berselisih ulama tentang cara bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah awal dari perjalanan yang kita wajib mengambil setiap pelajaran-pelajaran yang kita ketahui. Jadi jangan sampai yang sebelum turunnya wahyu itu diulangi, karena sebagian ada orang-orang tariqah dia mengatakan ingin bersemedi karena Nabi SAW pernah bersemedi di Gua Hira. Kan tidak ada riwayat setelah itu Nabi kembali lagi ke Gua Hira setelah turun wahyu. Jadi itu hanya bagaimana Nabi uzlah melakukan pengasingan diri karena tidak setuju dengan keadaan perbuatan kaumnya penduduk Mekah ketika itu. Untuk malam hari ini di pertemuan yang kelima kita di perjalanan kita dalam mempelajari Sirah Nabawiyah, kita cukupkan dahulu dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan taufik untuk bisa melanjutkan pelajaran ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jika ada salah sampai maka kami mohon maaf. Adapun apabila itu kebenaran itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.